Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nufusina tarfat 'ain. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian selawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, di bulan Zulhijjah, salah satu dari bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih spesifiknya lagi, kita sekarang berada pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Tidak ada suatu amal soleh yang amal soleh tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Dan sekarang kita berada pada bulan yang mulia, pada waktu yang spesial ini, dan kita berada di tempat ini dalam rangka talibul ilm, belajar ilmu agama, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kita belajar seperti sekarang ini merupakan indikasi dari Allah Ta'ala ingin bagi kita semuanya kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan jadikan orang tersebut faham ilmu agama. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan dari kita, pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana kita masih dalam pembahasan terkait dengan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullah, falamma istaqarra fil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam misla az-zakati was-shaumi wal hajji wal adhani wal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'i'il islami akhadha 'ala hadha 10 sinin wa ba'daha tufiya salatullah wa salamuhu alaihi wa dinuhu bakin. Setelah muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan mengajarkan tauhid, menguatkan akidah umat. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid di Mekah. Pada waktu itu belum ada perintah jihad. Kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar, untuk menahan diri. Kemudian setelah itu, setelah 13 tahun dakwah di Mekah, mengokohkan pondasi tauhid, mengenalkan umat tentang akidah sahihah, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan di Madinah ini baru ada perintah jihad. Kemudian baru diperintahkan adzan pada tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan tahun kedua Hijriah, haji pada tahun 9 Hijriah. Kemudian Nabi SAW baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 setelah hijrah. Dan Nabi SAW berdakwah
di Madinah selama 10 tahun. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Taala. Dalam 10 tahun ini akhadha ala hada asyra sinin. Dalam 10 tahun syariat Allah Taala diturunkan sedikit demi sedikit. Baik itu perintah azan, kemudian puasa, haji dan lain sebagainya. Berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Wa ba'daha tufiya, dan setelah 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya, diwafatkan oleh Allah Taala. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Taala. Dan kata tufiya ini diambil dari kata al-wafa, yang artinya penyempurnaan. Dinamakan tufiya karena seseorang yang mutawaffa, seorang yang telah meninggal, berarti Allah Ta'ala telah menyempurnakan untuknya, telah disempurnakan bagi orang ini usianya, telah disempurnakan bagi orang tersebut rezekinya, telah disempurnakan amalan-amalannya. Makanya disebut dengan tufiya, telah wafat, telah disempurnakan. Allah Taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bagi setiap umat itu ada ajalnya, kata Allah Taala. Dan apabila ajal ini telah tiba, maka tidak akan diundur oleh Allah Taala dan tidak akan dimajukan. Jadi ajal seseorang telah ditetapkan oleh Allah Taala, telah disempurnakan waktunya, maka seorang tersebut akan meninggal dunia. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diundur dan tidak akan dimajukan oleh Allah Taala. Barang sedetik pun tidak akan bergeser dari apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Bagaimanapun seseorang berupaya untuk lari dari ajal tersebut, bagaimanapun seseorang berupaya untuk kabur dari kematian, tidak akan bisa kabur, karena manusia senantiasa berupaya untuk lari dari kematian. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala katakan dalam Quran surat Jumu'ah ayat ke-8, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian tersebut, kematian yang kalian senantiasa mencoba kabur darinya, mencoba lari dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, sungguh-sungguh kematian itu pasti akan menjumpai kalian, pasti kalian akan menjumpai kematian tersebut, tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan oleh Allah Taala. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, Rabb yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan akan dikabarkan kepada kalian apa saja yang telah kalian kerjakan selama kalian hidup di dunia. Ini ajal jamaah rahmat Allah Taala, usia yang Allah Ta'ala sempurnakan usia tersebut, baru seorang akan meninggal dunia. Allah sempurnakan usianya, tidak akan dikurangi oleh Allah Ta'ala, tidak akan ditambah. Begitu juga sebagaimana usia rezeki, Allah Ta'ala akan sempurnakan rezeki seseorang sebelum mereka meninggal dunia, sebelum tufiyah, disempurnakan rezekinya. Dan ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak
fayanfu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Sungguh penciptaan salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Dikumpulkan 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari alaqah, kemudian 40 hari mudghah. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala utus malaikat dan ditiupkanlah kepada janin ini ruh. Kemudian setelah ditiupkan ruh, dituliskan baginya 4 perkara. Telah ditakdirkan 4 perkara bagi janin ini yang masih ada dalam rahim ibunya. Rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia bahagia ataukah dia akan celaka. Maka rezeki adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Taala, sebagaimana ajal telah ditetapkan oleh Allah Taala. Dan seseorang tidak akan meninggal dunia setelah sempurna rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada suatu dabbah pun, hewan melata yang ada di atas muka bumi melainkan Allah Ta'ala telah mengatur baginya rezekinya. Sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana seseorang yakin kematian tidak akan menyelisihinya, waktu, tempat telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah dia juga yakin bahwasanya rezekinya pun tidak akan menyelisihi dari dirinya. Telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka jangan takut Allah tidak berikan rezeki kepada seorang hamba. Jangan takut tidak makan. Jangan takut punya anak, kemudian anaknya nanti kelaparan. Allah yang mengatur rezekinya. Maka ambillah dari apa yang telah Allah Ta'ala halalkan. Karena di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u bima akhazal mal aminal halal am min haram. Akan datang suatu zaman yang mana manusia pada zaman tersebut tidak akan peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari sesuatu yang diharamkan. Maka ambillah dari apa yang Allah Ta'ala halalkan, karena rezeki telah Allah Ta'ala tetapkan, dan seseorang tidak akan meninggal sebelum tufia. Dia tidak akan tufia, meninggal sebelum disempurnakan rezekinya. Sebagaimana sering disampaikan dalam kisah, dan ini bukan hadis ya, bukan hadis Nabi, kisah yang sering disampaikan oleh para asatidzah, para muallim, seorang yang jatuh ke dalam sumur. Kemudian orang ini dibantu, diselamatkan, ditolong, naik dia keluar dari sumur tersebut. Sampai di atas sumur dikasih minum susu. Kemudian dia pun ditanyakan, bagaimana kok bisa jatuh ke dalam sumur? Maka orang ini pun memperagakan kembali, direka ulang seperti ini, akhirnya jatuh lagi dia ke dalam sumur, kemudian dia pun meninggal dunia. Maka dijelaskan bahwasanya naiknya dia pertama tadi, dia jatuh pertama, kemudian naik lagi, jatuh pertama tidak mati. Kenapa? Masih belum sempurna rezekinya. Masih ada yang tersisa, apa? 1 gelas susu tadi. Selama dia naik ke atas minum susu sempurna rezekinya, jatuh meninggal dunia. Dan seorang tidak akan meninggal kecuali telah Allah Ta'ala sempurnakan rezeki baginya. Apabila telah sempurna, maka barulah seorang akan meninggal dunia, sehingga dinamakan dengan al-wafa atau mutawaffa, karena telah sempurna apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya, baik itu ajalnya, usianya, ataupun rezekinya telah Allah sempurnakan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barakallahu fiikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Rasulullah SAW setelah 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun dakwah di Madinah, maka beliau SAW tufiya. Beliau meninggal dunia. Telah sempurna seluruh urusan yang Allah Ta'ala tetapkan bagi Nabi tercinta Muhammad SAW. Semua urusan telah selesai. Semua amanah telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini kata para ulama
termasuk bagian dari ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian dari mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang harus mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dari Allah Taala secara sempurna. Telah menyampaikan amanah yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah sempurna amanah tersebut disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggal dunia. Dan seorang muslim harus meyakini Rasul meninggal. Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena ada sebagian orang yang mengatakan ataupun berkeyakinan bahwasanya Muhammad SAW tidak meninggal. Lah, Rasulullah meninggal dunia. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum. Ketahuilah bahwasanya aku adalah manusia sama seperti kalian. Nabi SAW adalah manusia, Abdullah, hamba dari hamba-hamba Allah. Menimpa beliau apa yang menimpa manusia lainnya. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW meninggal dunia, yang mana sebagian para sahabat tidak siap menerima kenyataan tersebut. Berat bagi sahabat mendengar kabar meninggalnya Nabi SAW. Sampai Umar bangkit bawa pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, siap dipenggal sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Para sahabat tidak siap menerima kenyataan saking cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala membawakan firman Allah taala. Abu Bakar membawakan firman Allah taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad tersebut hanyalah melainkan seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau, kata Abu Bakar. Bukan firman Allah Taala. Barulah para sahabat tersentak. Apakah apabila Muhammad meninggal dunia ataukah dibunuh, maka kalian akan murtad, keluar dari agama Islam? Maka tersadarlah para sahabat. Terenguh mereka mendengar kenyataan bahwasanya Nabi SAW meninggal dunia. Dan kita sebagai seorang muslim, bukan kita tidak cinta pada Nabi SAW, tapi kita harus meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah basyarun misluna, manusia seperti kita semuanya. Sebagaimana para rasul sebelum Muhammad SAW meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW juga meninggal dunia. Dan ini merupakan bagian dari ma'rifatun Nabi SAW. Bagian dari mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia mengingkari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini hingga hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sehingga mereka mengadakan acara-acara tertentu. Kemudian mereka meyakini bahwasanya Rasulullah SAW datang pada acara tersebut. Mereka pun berdiri, kemudian mengucapkan sesuatu, mengucapkan marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah, dan seterusnya. Maka perlu diingatkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Sebagaimana para rasul sebelum Muhammad SAW meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW pun meninggal dunia. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, bahwasanya umat Islam sepakat bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia dan beliau tidak hidup kembali setelah kematiannya tadi. Beliau juga menekankan bahwa klaim semacam itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sahih, yaitu klaim seorang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW masih hidup hingga saat ini. Yang benar Nabi telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah seorang yang mutawaffa,
seorang yang telah wafat, telah disempurnakan urusannya. Makanya sebut tadi mutawaffa, seorang yang telah disempurnakan urusannya oleh Allah Taala, termasuk dalam urusan risalah. Dalam urusan risalah, semua yang Allah Taala perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umat. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, pada waktu Hajatul Wada, pada saat wukuf di Arafah, pada bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, 10 tahun setelah hijrah, turunlah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah Taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini jamaah yang dirahmati Allah. Hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Turun sekitar 81 hari sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat ini dibacakan, Al-Maidah ayat ketiga ini, maka sebagian dari sahabat mereka menangis karena mereka memahami dengan turunnya ayat ini, maka tugas dari Nabi Muhammad SAW akan segera berakhir, akan selesai urusan Nabi Muhammad SAW. Semakin dekat Nabi SAW tutup usia. Kemudian dalam khutbatul wada, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ala hal balagtu, ala hal balagtu, ala hal balagtu." Bukankah semuanya telah aku sampaikan kepada kalian? Bukankah semuanya telah aku sampaikan kepada kalian? Bukankah semuanya dari agama Allah Taala ini telah aku sampaikan kepada kalian? Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Maka para sahabat menjawab, "Na'am, qad balagta wa addaita wa nasahta." Ya wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan semua risalah, wa addaita, dan engkau telah memenuhi amanah yang telah diberikan kepada dirimu, wa nasahta, dan engkau telah memberikan nasihat kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, "Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad." Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Saksikan bahwasanya diriku, kata Nabi SAW, telah sampaikan semua risalah amanah yang Allah Ta'ala perintahkan dari langit, telah Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada umat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1218. Ini jamaah Allah Ta'ala. Nabi telah menyempurnakan amanah yang diberikan kepada beliau. Semua telah disampaikan oleh Nabi SAW terkait risalah ini, perkara yang akan mengantarkan umat ke surga. Semuanya, semua perkara yang akan mengantarkan umat ke surga telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Segala perkara yang apabila dikerjakan oleh umat dapat menyampaikan mereka dalam neraka telah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya Rasul katakan, "Allahumma fashhad." Ya Allah, saksikan ya Allah. Persaksian dari para sahabat yang mengatakan Rasul telah menyampaikan semuanya. Oleh sebab itu jamaah rahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Berkata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan ya'uha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan." Barang siapa yang dia mengada-ngadakan urusan yang baru dalam agama, melakukan perbuatan bid'ah dalam agama Allah Taala ini,
dan menganggap bahwasanya bid'ah itu adalah suatu kebaikan, maka sungguh, kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, maka sungguh orang ini telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang pengkhianat. Karena Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, segala sesuatu yang pada hari itu bukan bagian dari agama Islam, pada waktu Hajjul Wada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah, pada waktu itu bukan bagian dari agama Islam, maka pada hari ini pun dia bukan bagian dari agama Islam. Agama Islam telah sempurna, tidak perlu lagi ada tambahan. Pada waktu Hajjatul Wada Rasulullah telah menyampaikan, mengikrarkan kesempurnaan agama Islam. Semua telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Hajjatul Wada, Allah Ta'ala turunkan surah An-Nasr ayat 1-3. Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nas, dan engkau lihat manusia yadkhuluna fi dinillah, manusia mereka masuk dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong manusia masuk dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah kalian, pujilah Allah Taala Rabb kalian, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan, istighfarlah kalian kepada Allah Taala, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Taala Maha penerima taubat. Pada waktu itu sebagian para sahabat bergembira melihat banyak manusia masuk dalam agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis mendengar ayat ini setelah Hajjatul Wada. Kejadian ini setelah Hajjatul Wada tahun 10 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq menangis, jamaah rahmat Allah Taala. Kenapa? Karena beliau menyadari bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menyempurnakan tugasnya. Risalah semuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW. Ini bukan tanda yang semakin jelas dekatnya waktu wafatnya Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3626, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ayat ini, surah ini adalah berita tentang ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakin dekat, yang disampaikan oleh beliau sendiri. Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, maka di sini tufiya sallallahu wasallamuhu alaihi wa dinuhu bakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya, Rasulullah meninggal dunia, telah sempurna semuanya. Usia Nabi SAW telah sempurna. Rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan bagi Nabi Muhammad SAW telah sempurna. Begitu juga dengan urusan Nabi SAW terkait dengan penyampaian risalah. Nabi telah sampaikan semua amanah dari Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan ini disaksikan oleh seluruh para sahabat, mereka mengakuinya. Maka Nabi SAW meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia, wa dinuhu bakin, sedangkan agama yang beliau bawa, syariat yang beliau bawakan masih terus ada, dan ini bukan pedoman bagi kita semuanya untuk selamat dalam menjalani kehidupan di dunia. Rasul katakan, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Nabi SAW, yang kalian tidak akan pernah sesat apabila berpegang dengan kedua perkara ini. Kitabullah wa sunnati. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Peganglah dia. Peninggalan Nabi SAW ini, gigit erat sunnah Nabi SAW dengan gigi geraham kalian. Niscaya dengannya Allah Ta'ala akan berikan keselamatan bagi kita semuanya. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada pembahasan kita di malam hari yang penuh
barokah ini. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita. Dan Allah Ta'ala bangkitkan kita semuanya bersama Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.